Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan nikmat karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan normal, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pengajian pada saat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ini kita buka faslun fi ahkamil wakalah. Kita melanjutkan pengajian yang saat masih di pondok dulu. Ini materi terakhir. Kemudian kita lanjutkan karena kita lanjutkan di rumah masing-masing dengan pengajian online karena ada pandemi corona yang saat ini belum berakhir. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa melakukan kegiatan, melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang menjelaskan tentang beberapa hukum wakalah atau wikalah. Wahya bifathil wawi wa kasriha fil lughati at-tafwidu. Wakalah dengan di fathah wawunya atau wikalah dengan di kasrah wawunya dalam makna bahasa atau secara bahasa ialah memasrahkan, atau kata lainnya adalah memberikan hak kuasa kepada orang lain. Wa fi syar'i, sedangkan menurut syara ialah tafwidu syakhsin say'an lahu fi'luhu mimma yakbalun niyabata ila ghairihi, yakni menyerahkan urusannya kepada orang lain yang urusannya ini bisa ia kerjakan sendiri atau boleh ia kerjakan sendiri. Jadi seperti itu. Dan urusan ini bisa digantikan kepada orang lain. Nah, kapan orang lain ini bisa mengerjakan apa yang kita pasrahkan? Yakni liyaf'alahu hala hayati, ketika orang yang memasrahkannya ini masih hidup. Jadi mengerjakan sesuatu yang dipasrahi ini adalah ketika masih hidup. Maka ada pemahaman wa kharaja bihadzal qayyidi al-isa'u, dikecualikan, ya, musonaf mengecualikan dalam urusan bab ini adalah al-isa'u, wasiat. Wasiat ini orang yang mengerjakannya ini nunggu yang memasrahkannya masih sudah meninggal dunia. Jadi seperti itu. Kemudian wa dzakara al-musannifu dhabitul wakalati fi qawlihi. Kemudian musannaf menyebutkan batasan wakalah sebagai berikut ini dengan ucapannya wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu binafsi jazalahu. Jadi sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri maka boleh untuk mewakilkan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Au yatawakkala fihi an ghairihi, atau menerima perwakilan dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Kita menerima perwakilan dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian fala yasihu min sobiyin au majnunin au ya ayyakuna muwakkilan wala wakilan. Sehingga anak kecil dan orang gila ini tidak sah atau tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil karena tidak memenuhi syarat. Anak kecil atau orang gila ini tidak sah untuk mewakilkan atau menjadi wakil. Tidak boleh, ya, mewakilkan atau menjadi wakil, ya. Wa syartul muwakkil wa syartul muwakkali fihi wa syartul muwakkali fihi ayyakuna qabilan lin niyabati. Jadi syaratnya pekerjaan yang diwakilkan. Jadi di sini nanti zaman ada muwakkal fi, ya. Jadi oknum-oknum atau arkan di dalam bab wakalah ini ada 4, ya, seperti biasanya itu, yakni muwakil, ya, orang yang mewakilkan, kemudian wakil, orang yang dipasrahi untuk mewakili, wakil, ya, wakil. Seperti
wakil ini dipasrai oleh ketua untuk menjalankan tugas dari ketua. Jadi wakil itu seperti itu. Kemudian muwakkal fih ini adalah muwakkal fih ini adalah pekerjaan yang diwakilkan, ya, atau sesuatu yang diwakilkan, ya. Kemudian yang keempat adalah sighat, ya. Jadi kembali lagi ke wasyartul muwakkal fihi ayyakuna qabilan lin niyabati. Jadi syarat pekerjaan yang diwakilkan ini harus bisa digantikan oleh orang lain, ya. Hal ini juga pernah terjadi di dalam di zaman dahulu, seperti di kitab yang lain, wal aslu fiha. Jadi usulnya dalam bab wakalah ini ada di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala fi suratin nisa fi ayati khamsa wa salasin wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai. Ya, maksudnya juru damai di sini adalah wakil dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jadi seperti itu. Wakalah ini juga pernah terjadi pada saat zaman dahulu, ketika beliau baginda Rasul mengutus pada sahabatnya Su'ah untuk mengambil zakat. Kemudian beliau wawakkala sallallahu alaihi wasallam Urwah bin Abi Ja'ad wa Hakim ibn Hazim Khizam fi syira'il udhiyah. Kemudian Rasulullah ini mewakilkan kepada Urwah dan Hakim bin Hizam dalam penjualan hewan kurban. Jadi praktek wakalah ini juga pernah terjadi di zaman dahulu dan juga relevan ketika kita praktekkan pada saat zaman sekarang dan akan sampai saat nanti. Jadi seperti itu. Jadi wakalah ini penting sekali karena sering kita jumpai dalam prakteknya, juga masih sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Fala yasihu at-tawqilu fi ibadatin badaniyatin illal hajja wa tafriqataz zakati masalan. Jadi sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, ya. Jadi tadi syarat pekerjaan yang diwakilkan ini harus bisa digantikan orang lain, sehingga tidak sah ketika kita mewakilkan dalam ibadah badaniyah. Kok sholat diwakilkan? Lah ini tidak boleh, ya. Puasa ini kok diwakilkan, aku tidak kuat poso, moro saman minta tolong kepada orang lain untuk, atau memasrahkan kepada orang lain untuk mengerjakan puasa yang sebenarnya bisa saman kerjakan sendiri. Lah ini tidak bisa, kecuali dalam ibadah haji dan masalah membagikan zakat, ini diperbolehkan. Wa ayyamlikahu falau wakala sakhson fi bai'i abdin sayamlikuhu au fi tolaki imra'atin sayankihuha batola. Syarat berikutnya, ini syarat yang keberapa berarti ini ya? Yang ke-1, 2 ya. Yang kedua ya. Jadi orang yang mewakilkan ini harus memiliki hak atas apa yang diwakilkan. Sudah ya, jadi orang yang mewakilkan harus memiliki hak atas apa yang diwakilkan. Sehingga seandainya orang ini mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang akan dimiliki. Nah, budak ini belum dimiliki tapi kok mau diwakilkan pada orang lain, ini tidak boleh, ya. Atau mewakilkan untuk melakukan tolak kepada seorang wanita yang akan dinikahi, maka transaksi wakalah ini tidak sah atau batal, ya. Saya belum menikah dengan fulanah, kemudian saya menyuruh siapa, Rizky untuk, ini tolong fulanah ini saya menceraikan, padahal saya belum menikah kepada fulanah. Lah ini tidak bisa. Jadi seperti itu, nggih. Wal wakalatu aqdun jaizun minat tarfaini, dan wakalah ini merupakan transaksi yang jaiz dari kedua belah pihak. Ya, masalah dalam bab muamalah ini ada akidun jaizun minat tarfaini ataupun
jaizun min ahadihima atau lazimun min tarfaini. Ini sudah pernah saya jelaskan di kelas dulu ya. Wahina idin likullin min huma, wahina idin wahina idin likullin min huma ay al muwakkilu wal wakilu fasuha matasya'a. Ya. Dengan demikian, karena ini akad yang jaizun minat tarfaini, masing-masing dari keduanya, maksudnya mewakil dan wakil diperbolehkan memutus transaksi kapan saja saat keduanya menghendaki. Jadi fashuha mata sa'a. Jadi memutus transaksi, merusak transaksi kapan saja saat keduanya menghendaki. Jadi seperti itu. Ini uji coba ya. Kemudian watan fasihul wakalatu bimauti ahadihima au jununihi au igmaihi. Jadi transaksi wakalah ini menjadi terputus sebab salah satu dari kedua belah pihak ini meninggal dunia, gila ataupun pingsan. Wal wakilu aminun, yakni wakil ya, orang yang menjadi wakil ini adalah harus orang yang dapat dipercaya dalam barang atau urusan yang diterima dan ditasarrufkan. Wa qauluhu fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu sakitun fi aksarin nusahi. Adapun ungkapan musannef, adapun perkataan musannef dalam barang atau urusan yang diterima dan ditasarrufkan ini tidak ada dalam kebanyakan redaksi matan atau dalam kebanyakan kitab matan yang lain. Jadi seperti itu. Selanjutnya wala yatmanu al-wakilu illa bitafriti fima wukila fihi wa minat tafriti taslimuhu al-mabi'a qabla qabdi samanihi. Wakil ini tidak usah menanggung ganti rugi, tidak usah menanggung ganti rugi kecuali sebab kelalaian, kecuali sebab sembrononya terhadap suatu yang dikuasakan kepadanya, terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya, yang dipasrahkan kepadanya. Jadi seperti itu. Wa minat tafriti taslimuhu al-mabi'a qabla qabdi samanihi. Ya. Ini termasuk bentuk-bentuk ceroboh ini ialah ketika ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima ongkosnya. Ya. Jadi misalkan Reza ini menjual sesuatu padahal belum dibayar oleh pembeli. Nah, ini termasuk bentuk kecerobohan. Ketika ada suatu kerusakan di dalam penjualan barang tersebut, maka ini menjadi tanggung jawabnya wakil karena dia ini ceroboh. Jadi seperti itu. Maksudnya ini hanya sebatas contoh. Kemudian wala yajuzu lil wakili wakalatan mutlaqatan ayyabi'a wa yashtariya illa bisalasati saraito. Jadi ini ada syarat-syarat juga dalam sahnya tasarruf di dalam akad wakalah yang mutlak ya. Maksudnya yang mutlak ini adalah yang ghairu muqayyidatin bisamanin. Maksudnya adalah tidak ditentukan atau tidak dibatasi dengan suatu harga atau tidak ada ketentuan ini dicicil ataupun dilunasi secara kontan ya. Dan tidak ada ketentuan ini memakai uang mata uang negara apa ataupun yang lain. Jadi intinya adalah di sini ada beberapa syarat sahnya tasarruf di dalam akad wakalah ketika itu memang wakalatul mutlak yang tidak ada ketentuan, ya wis cuma memasrahkan, saya titip kepada sampean untuk menjualkan barang apa, saya titip untuk menjualkan baju tanpa disertai apa-apa yang lain, ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi ini ada 3 syarat ya. Ini wala yajuzu lil wakili wakalata mutlakin ya. Bagi wakil yang melakukan transaksi wakalah secara mutlak ini tidak diperbolehkan
menjual, ya, ayyabi'a wa yastariya illa bisalasati syara'ito. Jadi wakil ini tidak diperbolehkan untuk menjual atau membeli kecuali memenuhi 3 syarat, ya. Ahaduha ayyabi'a bisamanil misli, ya. La bidunihi wala bighabnin fakhisin, ya. Ini yang pertama adalah menjual dengan harga standar. Bisamanil misli ini adalah harga standar. Maksudnya la bidunihi wala bighabnin fakhisin, ini tidak dengan harga di bawah standar, ya. Dan tidak dengan harga yang terlalu rugi atau merugikan terlalu besar. Apa ghabnin fakhisin niku? Wa huwa ma la yuhtamalu fil ghadibi. Ini rugi yang terlalu besar adalah rugi yang tidak bisa ditoleransi secara umum. Kenemenan ya rugi ini. Wasani ayyakuna samanul misli naqdan. Kedua, ini adalah saman misli, harga standar, ya. Ayyakuna maslan, harga standar harus dibayarkan secara kontan, ya. Jadi ada ketentuan yang nomor 2 dalam syara'it sihatut tasarruf fil mutlak. Ini yang kedua adalah harga standar harus dibayar secara kontan. Fala yabi'u al-wakilu nasi'atan wa in kana qadra samanil misli. Ya, sehingga bagi wakil ini tidak diperbolehkan menjual dengan cara yang tempo, dengan cara yang ada jar, ada tempo, ya, meskipun dengan jumlah samanul misli, ya. Bayarnya harga standar, tetapi wakil ini menjualnya dengan tempo. Wakil menjual kepada seseorang ini dengan tempo atau dengan dicicil. Ini tidak diperbolehkan, ya. Karena apa tadi? Wakalatul mutlaq. Wasalisu ayyakuna an-naqdu binaqdil baladi. Yang ketiga, ini adalah pembayaran kontan, harus dengan mata uang daerah tersebut. Kalau di Indonesia ya berarti rupiah, ya. Kalau di Vietnam berarti ya apa Vietnam? Tidak tahu. Falau kana fil baladi naqdani ba'a bil aghlabi minhuma, ya. Jika daerah tersebut terdapat 2 mata uang, misalkan di Indonesia ini, di Arab Saudi ini yang contoh di Arab Saudi, ya. Di Arab Saudi itu mata uang yang dipakai di sana itu banyak, ya. Termasuk di sana itu ada real dan rupiah. Jadi sampean kalau haji, sampean kalau umroh itu jual beli pakai rupiah itu ya berlaku di sana. Ya, pakai real ya berlaku karena di situ mata uang resminya adalah real. Tapi kalau di Indonesia ini yang berlaku kayaknya hanya rupiah saja. Ini ada permasalahan begini. Falau kana fil baladi naqdani ba'a bil aglabi min guma. Nah, ketika di daerah tersebut ada 2 mata uang, maka wakil ini menjual dengan mata uang yang paling dominan, yang paling umum, ya, dari daerah tersebut. Ya, kemudian fa inistawaya ba'a bil anfa'i lil muwakili. Ya, jika sama, ya, jika 2 mata uang ini sama-sama berlakunya, juga sama-sama dominannya, maka wakil menjual dengan mata uang yang paling bermanfaat bagi muwakil, ya. Berarti yang bermanfaat bagi muwakil, paham ya muwakilnya, ya. Jadi misalkan saya ini mewakilkan, saya ini memasrahkan kepada Nopal atau kepada siapa, Faiz, ya. Is, saya ini jualkan baju saya, ya, di toko sampean, ya. Saya ini punya pabrik baju, Faiz punya toko baju. Lah saya ini kemudian memasrahkan beberapa baju saya supaya dijualkan Faiz, ya. Di daerah tokonya Faiz ini ada 2 mata uang yang dominan, ya, ada rupiah dan satunya lagi peso misalkan. Lah, ini Faiz bagaimana sebagai wakil, ya? Ya, dia mempunyai beberapa pilihan. Ya, pilihannya adalah ketika ada 2 mata uang itu, bagaimana cara penjualan baju ini, ya dengan mata uang yang paling bermanfaat bagi saya. Jadi seperti itu. Berarti Faiz ini menjual dengan rupiah, ya, menjual baju-baju yang saya pasrahkan pada Faiz tadi dengan rupiah. Kenapa? Karena yang menurut saya ini paling bermanfaat adalah rupiah. Jadi seperti itu. Fa inistawaya tukhuyyira, ya, jika tetap sama,
Jadi peso dan rupiah ini sama-sama bermanfaatnya bagi saya, kemudian sama-sama dominannya di daerahnya Faiz tadi, daerah Mergosono. Lah ini maka dia diperbolehkan memilih. Jadi itu pilihan-pilihan. Jadi suwante. Kemudian ini wala yabi'u bil fulusi wa in rojat rawahan nukudi. Ya. Ini wakil, ini aturan untuk wakil. Memang kebanyakan ini aturan untuk wakil. Wakil ini tidak diperbolehkan menjual dengan uang receh. Uang receh. Fulus itu maknanya uang receh. Walaupun terlaku sebagaimana terlakunya mata uang emas dan perak. Uang receh ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk perihal uang receh atau fulus nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Wala yajuzu ayyabi'a al-wakilu. Ini aturan lagi untuk wakil ini ya. Wala yajuzu ayyabi'a al-wakilu bai'an mutlaqan min nafsihi. Ya. Kemudian wakil ini tidak diperbolehkan menjual pada dirinya sendiri secara mutlak. Ya, saya tadi titip baju kepada Faiz untuk dijualkan. Kok oleh Faiz dibeli sendiri lah, ini ya tidak boleh. Padahal saya tadi memasrahkan kepada Faiz dengan tujuan supaya baju-baju itu dijualkan. Seperti itu. La min waladihi as-saghiri walau sarraha al-muwakkilu lil wakili ya. Fil bai'i minas saghiri kama qalahu al-mutawali khilafan lil Baghawi. Ini juga ini Faiz sebagai wakil ini juga tidak boleh juga menjual pada anaknya sendiri yang masih kecil. Meskipun saya sebagai wakil ini jelas memperbolehkan pada Faiz ya untuk menjual pada anak kecil ya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mutawali, berbeda pendapat dengan Imam Al-Baghawi ya, tinggal dipilih saja, ini mudah. Wal asahhu annahu yabi'u li abihi wa in ala. Menurut pendapat yang asho yang lebih sahih ini, sesungguhnya wakil ini diperbolehkan menjual pada orang tuanya ya, meskipun hingga ke atas. Wa in ala, meskipun hingga ke atas. Hingga ke atas itu seperti ya kakek buyut, udek-udek, siwur, gantung siwur dan yang lain sebagainya. Dan wa li ibnihi al-balighi wa in safala illam yakun safihan wala majnunan ya. Ini dan juga diperbolehkan menjual pada anaknya yang sudah balik meskipun sebawahnya dan yo anake terus iso putune atau yang lain sebagainya ke bawahnya. Jika anak tersebut tidak dalam keadaan safih ya, tidak dalam keadaan safi dan juga tidak dalam keadaan majnun atau gila. Lam yakun safihan wala majnunan. Kurang sedikit ya. Fa in sarraha al muwakilu bil bai'i minhuma soha jazman. Jika muwakil ini jelas-jelas menyuruh menjual pada keduanya, hukumnya sah tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Tidak ada perbedaan menurut Baghawi, menurut Mutawali, ini tidak ada perbedaan karena jelas ya, wakil ini jelas menyuruh menjual pada keduanya. Wis is dolen nang anakmu, wis is dolen nang bapak-bapakmu. Ini saya sudah jelas mengatakan seperti itu. Maka tidak ada perbedaan menurut ulama. Wakil ini diberikan kewenangan penuh, diberikan kuasa secara penuh untuk mengelola titipannya tadi. Wala yukiru al-wakilu ya. Ya benar. Wala yukiru al-wakilu ala muwakilihi. Nah, wakil ini aturan lagi untuk wakil ini tidak diperbolehkan melakukan ikrar yang merugikan muwakilnya. Faiz ini kok melakukan ikrar ya, melakukan sebuah bentuk pengakuan ya. Ini yang merugikan muwakilnya, yang merugikan saya lah, ini tidak diperbolehkan ya. Wakil ini karena apa tadi? Akadnya adalah amanah ya. Wal wakalatu amanatun. Jadi itu wal wakilu aminun. Jadi wal wakilu aminun. Jadi wakil ini adalah orang yang bisa dipercaya ya, orang yang bisa dipercaya. Falau wakala sakson fi khusumatin
lam yamlikil iqrara, lam yamlik al iqrara 'alal muwakkili walal ibra'a min dainihi wala sulha anhu, ya. Kemudian bab iqrar nanti ada sendiri ya, pengertian atau definisi ataupun penjelasan di dalam bab iqrar nanti ada sendiri setelah ini, ya, setelah bab wakalah. Falau wakala ila akhirih, sehingga jika seseorang ini mewakilkan pada orang lain dalam urusan sengketa, misalkan saya mewakilkan kepada Faiz dalam urusan sengketa tanah, sengketa apa, misalkan seperti itu ya. Pokok yang khusumah, yang poropatu. Ini wakil Faiz ini tidak berhak melakukan ikrar yang merugikan muwakil, ya. Dia juga tidak berhak membebaskan hutang yang dimiliki muwakil, ya. Bebaskan hutang ini tidak berhak. Dan dia tidak memiliki hak melakukan transaksi suluh, transaksi damai terhadap hutang tersebut. Selanjutnya wa qauluhu illa biiznihi sakitun fi ba'din nusakhi. Ungkapan musannif ada lanjutannya ya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya muwakil, ya. Di lafadz illa biiznihi ini ada yang tercantum di sebagian teks, ada yang tidak, ya. Jadi wal ashahu anna tawakkula fil iqrari la yasiha. Jadi menurut pendapat yang ashah, yang lebih sahih, sesungguhnya perwakilan mewakilkan ikrar hukumnya tidak sah, ya. Mewakilkan ikrar ini hukumnya tidak sah, ya. Jadi saya mewakilkan kepada Faiz supaya Faiz ini berikrar bahwa sengketa tanah ini yang dimenangkan adalah begini-begini. Lah ini tidak sah. Ya, mungkin itu sudah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk versi makna nanti di segmen sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.